Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu guru karyawan dan karyawati SMP Negeri 1 Klirong yang telah bersedia hadir dalam acara Kombel Berkenan dalam rangka memenuhi persyaratan dari Bapak Haji Haryanto. Kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Klirong yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 1 Klirong yang kami hormati pula. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di dalam ruangan ini dalam acara yang sangat baik untuk kita semua, untuk memajukan pengetahuan kita sebagai guru, sebagai pendidik, dan sebagai pengajar para siswa semuanya. Salam serta selawat mari selalu kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Untuk acara ini kami bacakan susunan acaranya pada hari ini, yaitu satu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang keempat adalah pemaparan materi inti tentang pengimbasan 7 jurus BK Hebat oleh Bapak Haji Haryanto. Yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam penutup. Berhubung waktu sudah sore dan mendesak, maka kita mulai saja acara pada hari ini, yaitu dengan acara pertama, yaitu pembukaan, supaya acara pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apa. Maka mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama, dan yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh petugas. Kepada yang bertugas, Bu Riana Rahma Kusumanitias, kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku.
Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada yang telah bertugas untuk menyelamatkan bangsa Indonesia Raya. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prilong. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurillah walhamdulillah dihormati segenap Bapak Ibu guru dan guru kami hormati segenap guru TK dan hari ini yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang hari ini alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di ruangan ini dan keadaan sehat, tidak kurang suatu. Bapak Ibu yang kami hormati, Ibu ini kita memulai kegiatan komunitas Desa Hikmah SMP Negeri 1 Prilong yang hari ini kebetulan akan diisi oleh guru TK dalam ini adalah Bapak Wiji Arya SPD yang kemarin sudah mengikuti diklat di BPTK Jawa Tengah kurang lebih 4 hari, dan hari ini Bapak Ibu Pak Wiji akan memberikan penjelasannya kepada kita terutama tentang apa yang akan dilakukan oleh guru TK. Di sini Pak Wiji mengambil judul 7 jurus TK hebat. Jurusnya apa saja nanti kita simak bersama-sama Bapak Ibu. Oke, yang jelas ini adalah action yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu TK. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh guru ini bisa memberikan motivasi pada kita, bisa memberikan pemahaman tentang tugas PK yang memang sangat berat, dan sekaligus Bapak Ibu memberikan pengetahuan kepada kita sehingga kita walaupun kita adalah guru mata pelajaran, kita juga bisa menyerupai atau bisa membantu guru BK di dalam mengatasi masalah-masalah anak. Apalagi Bapak Ibu sesuai dengan permen yang baru bahwa guru selain guru BK juga disampiri dengan tugas sebagai guru wali yang tugasnya juga sama, membimbing, kemudian memotivasi, memantau anak-anak kita. Bapak Ibu sudah disampaikan tugas wali bersama untuk bisa kita laksanakan. Dengan harapan tentunya Bapak Ibu setelah mengikuti pengibasan ini, Bapak Ibu bisa menjadi lebih paham dan bisa melaksanakan tugas membantu anak-anak kita agar anak kita bisa menjadi anak yang berpegang kita sesuai dengan karakter 8 karakter yang menjadi profil lulusan kita. Oke, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Pak Uji dan timnya. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, memberikan bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Dan mohon maaf, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prilong yang telah memotivasi kita semua agar kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kurikulum yang terbaru. Selain sebagai guru matong, kita juga bisa sebagai guru BK yang hebat. Lanjut acara selanjutnya yaitu acara keempat, pemaparan materi inti tentang pengimbasan 7 jurus BK hebat oleh Bapak Wiji Arianto SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita
bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan siang ini dengan waktu yang begitu pendek bagi Bapak Ibu tetap menyempatkan undangan kami. Di sini adalah komunitas belajar beriman. Pada hari ini MTBK SMP Pirong kami tugaskan untuk sedikit membawa 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, bulan kemarin saya ditugaskan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen melalui BPGTK. Ya, saya ditugaskan selama 4 hari untuk mengikuti BIMTEK, bimbingan konseling fasilitator daerah, selama 4 hari di Solo. Di mana selama 4 hari tersebut kami diberi materi dengan judul 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa bimbingan konseling itu sebenarnya bahwa bimbingan itu yang memiliki bimbingan itu semua guru. Dalam arti bukan hanya guru BK saja, tetapi panjenengan selaku guru mata pelajaran kan juga membimbing, dia betul? Iya, semuanya juga membimbing. Tetapi mungkin beda antara bimbingan konseling, guru bimbingan konseling dengan guru mata pelajaran. Baik, pada saat di Solo saya diberi materi 7 jurus BK hebat, ya, dan juga saya mempunyai sebuah, tadi kalau Bruno pesan mau joget-joget ya Bu ya. Iya, baik. Saya mempunyai lagu 7 jurus BK hebat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu berdiri sambil joget, ya, sebisanya. Oke? Contohnya nanti bersama ya.
Bagaimana Bapak Ibu, keperingat? Ya, lumayan ya. Itu adalah lagu dari bimbingan konseling dengan 7 jurus BK hebat. Bapak Ibu, tadi ada 7 jurus BK hebat, di mana kami diberi materi di sana. Itu 7 jurus BK hebat. Kami di sana berubah pada saat kami masuk ke sana. Itu kita diibaratkan masuk ke sebuah padepokan, Bapak Ibu. Kami diberi nama yaitu seorang pendekar. Jadi kita diberi nama seorang pendekar. Di sana fasilitator nasionalnya kami panggil dengan nama Suhu. Jurus 1 yaitu kenali potensi. Bapak Ibu, di sini pada kenali potensi. Di situ bahwa setiap siswa itu memiliki potensi yang kita belum tentu tahu, Bapak Ibu. Ya, sehingga melalui sebuah permainan, tetapi permainan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah materi. Kalau saya menyampaikan permainannya akan selesai 3 hari, Bapak Ibu. Okay? Jadi saya sampaikan materinya, bahwa anak itu mempunyai potensi masing-masing. Bagaimana kita mengelola sebuah kelas, memberikan anak menjadikan sebuah prestasi. Tentu saja kita harus mengenali potensinya terlebih dahulu. Dan bagaimana kita mengenali potensi atau menggali potensi anak itu dengan berbagai cara. Di sini untuk mengenali potensi anak itu ada berbagai macam, yaitu yang pertama dengan kecerdasan majemuk, yang kedua dengan gaya belajar, yang ketiga dengan pengenalan minat dan bakat. Semua ini kami memakai aplikasi, Bapak Ibu, memakai aplikasi. Kalau Pak Ali mungkin sudah pernah mengenal beberapa gaya belajar, tetapi di sini akan lebih banyak lagi dengan gaya kecerdasan majemuk, yaitu kami menggunakan aplikasi namanya Aku Pintar. Ya, aplikasinya Aku Pintar, kami memakai seperti ini. Walaupun dengan menggunakan asesmen yang lain mungkin juga bisa, tetapi ya, namanya sebuah aplikasi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tetapi pada intinya kita menggali sebelum kita memberikan materi secara umum, kita itu mengenali potensi anak dari berbagai dalam satu kelas, bahkan seluruh siswa yang kita ajar. Ya, kalau gaya belajar ada apa? Ada 3 nih gaya belajar ya. Ada kinestetik, visual, satu lagi auditory, ya, itu. Jadi ada 3. Sedangkan yang untuk majemuk itu ada 8 gaya, Bapak Ibu. 8 gaya belajar majemuk. Melalui gaya belajar yang bertiga itu, kita akan mengetahui di kelas itu karakter gaya belajarnya apa. Tentu saja yang saya sampaikan ini kemarin saya sudah melakukan OJR, on the job learning 1. Kami kemarin memakai kelas 91. Iya, nanti saya sampaikan hasil dari gaya belajar tersebut itu di kelas 91. Ya, kita coba berikutnya. Di sini kita masuk
saya masuk sebagai pendekar, tadi sudah saya sampaikan, masuk di jurusan 1. Setelah itu, ini yang saya sampaikan tadi melalui Aku Pintar. Ya, Aku Pintar ini ada melalui aplikasi, sudah saya sampaikan ke Mbak Riana. Nanti kalau masih ada waktu, saya coba Bapak Ibu guru, sehingga saya akan tahu dan jenengan juga tahu potensi kita. Kalau yang gaya belajar, insya Allah panjenengan sudah tahu semua. Waktu dulu itu Ali pernah mencoba, tetapi yang majemuk itu belum. Ya, masalahnya di gaya belajar gaya majemuk itu sampai anak itu bisa menjadi seorang pemimpin itu ketahuan Bapak Ibu. Ternyata yang ketua kelasnya itu masuk sebagai belajar majemuk intrapersonal. Ya, seorang pemimpin itu intrapersonal. Ya. Baik. Asesmen itu sangat penting, ya, dimana yang pertama yaitu urgensi asesmen, kepentingannya yaitu mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Ya, di situ bagaimana kita menganalisa sebuah data yang kita terima. Di situ ada tes Riasik itu juga nanti masuk di sebuah aplikasi Aku Pintar. Yang terakhir itu adalah gaya belajar. Kita pakai dengan gaya belajar dan Riasik kita juga pakai. Nah, bagaimana kecerdasan anak itu? Kenapa anak itu dibilang cerdas? Yaitu jika perilakunya berulang, terus kreatif, terus bisa memecahkan sebuah masalah. Ya, tentu saja kita dalam kehidupan sehari-hari kalau ada permasalahan kita bisa kreatif dan bisa memecahkan sebuah masalah. Sebenarnya itu di samping kanannya ada sebuah video, ya, ada sebuah video, tapi kami belum memiliki video itu. Di situ sebenarnya video anak kecil, tetapi pintunya ditutup oleh lakban Bapak Ibu, oleh solasi. Nah, mereka berpikir bagaimana keluar dari pintu itu, sehingga anak itu yang laki-laki itu terus lewat bawah. Kecerdasan majemuk itu ada 8 Bapak Ibu. Ya, ada 8, ada verbal, interpersonal. Ya, ada 8 itu. Semua anak itu alhamdulillah bisa tercover semua, sehingga dari linguistik sampai visual itu muncul melalui sebuah aplikasi tersebut yang nantinya kita bisa mencobanya. Di sini mungkin kalau di pengurus OSIS hal ini mungkin sekali dibutuhkan, karena di pengurus OSIS itu harus ada kolaborasi, ada koneksi di seluruh pengurus OSIS. Ya, dengan kita mengenali sebuah gaya belajar tersebut, maka muncul sebuah pembelajaran namanya diferensiasi, ya. Iya, dulu pernah dicoba oleh Bu Epi di dalam kelas, ya, pembelajaran dari seperti apa. Ya, di situ maka perbedaannya antara tradisional dan terdiferensiasi. Iya, kalau dulu satu cara untuk semua murid itu pembelajaran dulu, ya. Ternyata setelah ada pembelajaran terdiferensiasi, maka banyak cara yang sesuai bakat dan minat. Mungkin satu cara, tetapi antara bakat dan minat siswa tersebut bisa berjalan secara bersama, sehingga tidak ada anak yang ketinggalan dalam
pembelajarannya karena metode yang dipakai oleh Bapak Ibu guru sudah menyesuaikan dengan bakat sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang tradisional fokus pada kurikulum semata, kurikulum dan pengembangan dari diri murid. Jadi melihat dari potensi yang dimiliki oleh murid. Kalau dulu murid pasif ya, sekarang murid dilibatkan secara aktif. Yaitu mengenal 3 gaya belajar sudah saya sampaikan tadi. Karir masa depan. Setelah kami kemarin dengan gaya belajar majemuk, di situ akan muncul profesi masa depannya Bapak Ibu. Profesi masa depannya apa? Sehingga anak itu mempunyai cita-cita. Jadi banyak sekali putra-putri panjenengan yang di dalam kelas itu belum mempunyai cita-cita. Salah satunya adalah memang guru BK itu mempunyai tugas untuk membuatkan cita-cita mereka. Tetapi kadang-kadang anak itu tidak tahu bakat saya apa, minat saya apa. Akhirnya saya tidak punya cita-cita. Banyak sekali Bapak Ibu, ada 60% dari setiap kelas itu mereka tidak mempunyai cita-cita. Mereka mempunyai cita-cita bingung karena tidak punya kelebihannya. Okay? Jadi melalui menggali potensi ini, maka anak itu akan tahu. Baik, itu jurus yang pertama. Jurus yang kedua, kelola emosi. Kelola emosi, dengan tahu emosi itu macam-macam ya. Emosi ada marah, ada senang, ada sedih, ada gembira, ada terkejut, ada kaget, itu banyak sekali Bapak Ibu. Di sini kita memakai sebuah cerita ya, yang kemarin saya ceritakan kepada adik-adik itu dengan selembar kertas. Saya mempunyai cerita, akhirnya anak itu saya ceritakan sedikit. Ada Bapak Ibu guru masuk kelas, Bapak Ibu guru marah-marah. Ibaratnya siswa itu kertas itu disobek-sobek Bapak Ibu. Ternyata ada anak terlambat. Setelah terlambat dia tidur di kelas. Setelah tidur di kelas, ya, gurunya juga marah. Kertasnya disobek lagi, barangnya kertas. Setelah itu pamannya datang menjemput anak itu, mengatakan bahwa orang tuanya sedang di ICU. Anak itu suruh pulang menunggu. Di sini intinya guru tersebut akhirnya menyadari bahwa sebuah permasalahan itu tidak langsung dihakimi. Jadi kita harus melihat akar permasalahannya terlebih dahulu. Ya, akar permasalahan terlebih dahulu. Baik, pembelajaran sosial emosional atau terkenal SEL itu yang pertama adalah menyadari diri. Di sini lingkarannya adalah self, ini menyadari diri sendiri. Kedua, mengelola diri. Ketiga, mengambil keputusan bertanggung jawab. Ya, keempat, terampil berelasi. Terus peduli sosial. Di sini beberapa contoh, yaitu menyadari diri bahwa kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Otomatis mereka bagaimana menyadari dirinya. Karena lihat aja anak-anak kita itu ada beberapa yang mudah tersulut emosinya ya, sedikit-sedikit marah dan bahkan berkelahi. Bagaimana mereka bisa menyadari dirinya, terus mengelola, ya, terus mengambil keputusan, membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi
tertentu. Tentu saja kita bagaimana membimbing anak-anak itu jangan sampai tersulut emosinya. Di sini ada EMC. EMC itu adalah empati, mindful, compassion, critical. Ya. Baik, bagaimana kita mengenali peta emosi? Itu anak-anak yang kita bimbing. Itu emosinya di situ ada bahagia, ada bersemangat, ada hati yang lembut, ada takut, ada marah, ada sedih. Ya, pada saat kalian kita masuk ke dalam kelas, itu ada beberapa anak. Isinya adalah kompleks sekali, Bapak Ibu. Ada anak yang tertidur, ada anak yang sedih, ada anak yang marah, iya. Ada anak yang marah dengan gurunya, ada anak yang marah dengan temannya, itu banyak sekali. Bagaimana kita bisa memberikan materi kita pada saat kita di dalam kelas tersebut. Mengenali emosi. Pada saat kita emosi sebenarnya bagaimana dilihat dari sini, kita itu berada di neokortex, Bapak Ibu. Di situ di bagian atas itu berarti posisi kita posisi yang rileks. Ya, posisi yang rileks. Ya. Terus pada saat kita mempunyai sebuah permasalahan di sini, ya, kita kenali otak kita, karena dengan mengenali otak kita pasti bisa jadi mengendali. Ya, otak itu adalah sebuah pawangnya. Kalau ada pawangnya, tenang ya Bapak Ibu ya. Pawang itu menenangkan ya dari istilahnya. Tetapi pada saat model ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan. Jika pawang kehilangan kendali, maka apa yang terjadi? Maka buron itu akan mengambil alih kendali. Buron itu berarti bisa apa yang menjadikan marah ya dan mengambil alih. Jika buron hilang, maka dinosaurus itu akan dinosaurus itu sebuah hebat yang besar dan akhirnya terbangun, yang akhirnya yang marah. Pada saat marah, Bapak Ibu itu bisa kalau marah dengan siswa itu berbahaya sekali Bapak Ibu. Mungkin mengambil alih apa yang dilakukannya dengan bicara yang maaf, mungkin bisa kasar, atau mungkin isinya ada tempur atau kabur Bapak Ibu. Ya, maka ini harus kita jaga dengan anak-anak kita di situ. Ya, di sini Bapak Ibu, pada saat kita marah, pilihan kita itu apa? Di situ ada family meeting, nanti kita bertemu dengan keluarga, musyawarah, buah itu hari ya. Jadi gue yang lebih bahasa Inggris, ya. Di sini beberapa pilihan pada saat kita marah, ya. Dinosaurusnya itu, iya. Baik, itu kita harus bisa mengelola emosi, intinya dengan siswa kita ya, dan juga pada saat siswa punya emosi, bagaimana kita bisa mengendalikan diri ya. Jangan sampai siswa kita lagi marah, kita ikut marah ya. Jurus yang ketiga yaitu resiliensi itu adalah menumbuhkan semangat siswa. Semangat apa Bapak Ibu? Semangat yang dia mempunyai mungkin putus asa. Ya. Kadang-kadang kata siswa yang putus asa Bapak Ibu, kita harus bisa menumbuhkan. Di sini ceritanya Bapak Ibu guru itu menjadi inspirator, bukan motivator ceritanya.
Kalau inspirator itu caranya memberi sebuah contoh, tetapi orang motivator hanya memberi dorongan. Itu yang dikatakan adalah inspirator, ya. Itu adalah resiliensi. Guru mampu membantu murid membentuk growth mindset, pola pikir yang berkembang. Iya, kadang-kadang ada siswa yang mempunyai permasalahan tetapi tidak bisa terselesaikan berbaiki, tidak bisa terselesaikan. Akhirnya mereka itu tidak mempunyai semangat dalam belajarnya. Resiliensi adalah daya letih, pola pikir bertumbuh, ya. Ini permainannya Bapak Ibu. Permainannya dengan sebuah kartu remi nanti membentuk sebuah piramid, dan piramid itu harus kuat dari berbagai macam satu kelompok dan sebagainya. Tapi nggak saya sampaikan, ya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali atau pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Apalagi di sekolah kita ada istilah, mohon maaf, ada inklusi, ya Bapak Ibu, ya. Selain inklusi, itu juga ada semi inklusi mungkin. Kalau yang bilang inklusi mungkin dengan paham, ya, dengan inisial I, ya. Tetapi semi inklusi juga ada Bapak Ibu. Bagaimana semi inklusi itu bisa kita tumbuhkan semangatnya. Ya, kalau Mas Wahid sudah pernah berdiskusi dengan saya bagaimana menumbuhkan anak yang luar biasa kelas lainnya, semi inklusi, ya. Ya. Mengapa daya lenting itu penting? Ya, mereka itu harus bisa hidup, ya. Di sini tidak tahan dibully sebagai anak yatim contohnya, sering diejek, anak tidak punya aman. Baik, tadi ada pola pikir yang tumbuh atau berkembang. Di situ ada fixed mindset dan growth mindset. Itu maksudnya salah satu contoh kesuksesan. Saya bisa sukses jika punya bakat. Itu adalah pola pikir yang sempit, ya Bapak Ibu, ya. Pola pikir yang sempit adalah seperti itu. Nah, kita tumbuhkan saya bisa sukses dengan berusaha. Jadi kita ubah kalimatnya. Anak itu kita beri motivasi bahwa kamu bisa sukses hanya dengan berusaha. Jangan sampai kita sempitkan dengan bakatmu hanya di sini. Tidak bisa. Kegagalan, saya menyerah. Saya akan mencoba lagi. Sehingga anak itu berusaha untuk berusaha lagi. Kesulitan, masalah, dan kritik. Kadang-kadang ada anak yang dikritik, saya sakit hati. Itu adalah pola pikir yang pola pikir yang salah. Tetapi pola pikir yang berkembang, yaitu terima kasih, saya akan memperbaikinya kembali. Di situ untuk Bapak Ibu guru. Ternyata pujian itu menghancurkan resiliensi itu. Kadang-kadang banyak mungkin itu pujian itu. Kamu hebat. Kalau anak sudah diberi kamu hebat, mereka tidak akan berusaha lagi dulu. Harusnya kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat dengan prestasi itu. Berarti kalau anak itu lebih keras lagi berusahanya, berarti prestasinya akan lebih bagus. Tetapi kalau kamu hanya diberi, kamu sudah hebat, sudah cukup dengan pola pikirnya. Setelah itu, sebagai orang tua atau subjek, Bapak Ibu bangga padamu. Kamu pasti bangga pada dirimu.
Kalau anak diberi motivasi yang seperti itu, mungkin anak itu akan lebih percaya diri. Sehingga di sini pujian itu ternyata tidak baik. Yang baik adalah dukungan. Oke? Baik, Bapak Ibu, bagaimana kita membantu balik dari sebuah permasalahan dan bangkit lagi, ya. Di sini ini sebenarnya dimiliki oleh Bapak Ibu guru bimbingan Al-Azhar ini, tetapi Bapak Ibu guru tebel juga pasti tahu, pasti memiliki sebuah ilmu ini, Bapak Ibu. Ilmu ini namanya adalah burger, Bapak Ibu. Burger itu yang pertama adalah mereka menerima apresiasi dulu. Anak itu bercerita. Mungkin Bapak Ibu khususnya wali kelas di sini pernah menerima sebuah aduan dari siswanya. Pertama adalah mereka menerima apresiasi. Setelah itu panjenengan mengoreksi apa sih sebenarnya sebuah permasalahan itu. Setelah itu diari dengan apresiasi lagi. Apresiasi lagi itu maksudnya adalah tindak lanjut dari sebuah permasalahan yang sudah dikoreksi oleh panjenengan. Bapak Ibu sudah seringkali lah ya menerima bekerja dengan teknik border ini. Baik, itu yang ketiga sudah. Kita yang keempat adalah konsisten. Jaga konsistensi. Konsistensi itu apa ya? Pembiasaan karakter yang dikembangkan berdasarkan nilai agama dan budaya. Jadi berdasarkan kesadaran. Iya, kesadaran. Jadi melakukan sebuah tindakan tetapi berdasarkan kesadaran, bukan paksaan. Kira-kira kalau kesadaran dengan paksaan itu awet yang mana, Bapak Ibu? Awet yang kesadaran, betul. Di sekolah itu kira-kira banyak yang sadar apa banyak yang paksaan, Bapak Ibu? Kalau siswa kita paksaan. Kalau paksaan kira-kira itu lebih awet atau enggak, Bapak Ibu? Ya, iya. Terpaksa. Misalnya di belakang. Pak Rusman ada di pojok belakang. Kalau Pak Rusman ada, anak itu nggak ada yang lewat pagar, Bapak Ibu. Tetapi begitu Pak Rusman nggak ada, yang lewat pagar berapa? Itu berarti tidak ada kesadaran, Bapak Ibu. Berarti ada kesadaran terpaksa dan kesadaran. Baik. Di sini adalah kesadaran vs paksaan. Disiplin pasif dan disiplin biasa. Itu sebenarnya hampir sama kalimatnya. Baik, di situ ada 10 tombol ajaib daya perintah dalam diri siswa. Di situ ada kesenangannya apa, kebanggaannya apa, keingintahuannya apa, minatnya apa, tujuannya apa, kebutuhan anak tersebut bagaimana, manfaatnya apa, ya sampai ada 10 yang akhirnya bisa menjadikan pembiasaan berbasis kesadaran. Di situ ada disiplin biasa dan disiplin yang positif. Disiplin positif berarti karena ada kesadaran internal. Biasanya ada anak yang membutuhkan kesadaran oleh dirinya sendiri. Misalnya anak itu suka olahraga, berarti dia disiplin olahraganya setiap sore, misalnya jam 3 sudah keluar rumah, sudah lari. Berarti dia kesadarannya internal dan positif. Yang kedua, menumbuhkan tanggung jawab. Menumbuhkan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai siswa. Misalnya belajar, ya. Belajar. Kalau di rumah mungkin belajarnya dengan orang tuanya, bahkan sulit. Tetapi kalau di sekolah karena ada bapak ibu guru maka bisa terbentuk tanggung jawab
mereka akan belajar. Terus untuk kebiasaan berbasis kesadaran bahwa disiplin biasa jangkanya adalah pendek. Jangkanya pendek tadi yang sudah saya ceritakan, ya. Sampai kalau disiplin positif bisa sampai lama. Ya, karena hal itu sudah menjadi kesadaran anak tersebut, menjadikan kebutuhan mereka. Bagaimana membentuk sebuah kebiasaan? Di situ ada 4 cara, yaitu atau isyarat, yaitu buatlah kebiasaan itu jelas atau kelihatan. Yang kedua, keinginan. Buat kebiasaan itu menarik, dibuat menarik. Yang ketiga, easy, itu adalah mudah. Jadi kebiasaan itu mudah dilakukan. Reward atau ganjaran, yaitu kebiasaan itu memuaskan ataupun mungkin itu sebuah penghargaan apa ya? Iya, penghargaan. Dari kesadaran menuju ke kebiasaan yang konsisten. Bapak Ibu, tadi saya ceritakan bahwa bagaimana kita berpikir di sini ada anak yang kesadarannya pada saat dia sadar dia ingin lari sepanjang 10 km karena meniru seorang atlet. Tetapi bahwa kesadaran itu tadi adalah kesadaran yang masih biasa, dalam arti karena ada keterpaksaan. Pada saat ini maka kesadaran itu akan berubah, ya. Pada saat 10 km anak itu awalnya semangat, tetapi di tengah jalan di sini ada dinosaurus yang mempunyai di otak kita itu melawan sebuah kebiasaan yang baik, tetapi dilawan oleh dinosaurus tersebut. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencoba hal-hal seperti ini. Si Maurice semangatnya luar biasa, terlalu tinggi motivasinya. Setelah sampai melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya biasanya itu ibu-ibu ini yang biasanya mohon maaf ya, ada acara diet gitu ya, acara diet luar biasa. Tetapi 1 hari, 2 hari, 1 minggu kuat. Begitu minggu kedua mungkin apa diet terakhirnya, hidup ini udah dibikin susah. Itu dinosaurus punya keluar tuh akhirnya pelari itu berkurang Ibu. Aku mau jalan sehari 1 km, yang tadi pola pikirkan lari 10 km, akhirnya berubah menjadi jalan 1 km. Sehingga kesadaran itu tidak bisa dibuat secara instan. Kita harus sedikit demi sedikit. Kita juga kepada diri kita saja dulu, setelah itu pada siswa kita berikan sedikit demi sedikit mereka pembelajaran. Makanya di sekolah ini pada saat sekarang ada dilihatkan yang luar biasa cara melayani sprint ini Bapak Ibu. Kemarin sudah diajari oleh Bapak Kepala Sekolah. Kalau di dalam kelas ada sampah, kalau anak itu diajari, itu sudah diajari Bapak Ibu. Tetapi saat ini kita harus sprint, materi luar biasa ya. Sampai sampah itu pun tidak boleh ditinggal di sekolah. Iya. Oke, tidak masalah, itu karena sebuah pembelajaran yang sedang kita berikan ke anak-anak kita. Baik, kita menggunakan cara jurus yang kelima, yaitu jalin koneksi. Jalin koneksi itu adalah guru dan guru BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empati
dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikologisnya. Bapak Ibu, pada saat siswa kita mempunyai permasalahan di dalam kelas atau di dalam sekolah ataupun mungkin di luar sekolah kita, siswa kita itu mengadu ke siapa Bapak Ibu? Pertama mengadu ke Bapak Ibu guru yang terdekat, yang paling dipercaya. Mungkin guru mapelnya, mungkin guru mata pelajarannya, mungkin guru BK-nya. Nah, bagaimana kita menjalin komunikasi itu pada saat anak itu mengajukan sebuah permasalahannya? Nah, kita harus bisa Bapak Ibu menerima aduan dari anak-anak itu. Pada saat anak itu bercerita, bagaimana postur tubuh kita? Pada saat anak itu bercerita, kita misalnya wajah kita memalingkan. Itu berarti kita tidak menerima Bapak Ibu. Ya, sehingga mohon maaf anak-anak itu pada saat mereka bercerita tentang permasalahannya, tanggapi dengan baik. Di sini jalin koneksi dulu Bapak Ibu. Sehingga setelah kita jalin koneksi dengan mereka, maka anak-anak itu baru mereka bisa bercerita secara terbuka. Itu adalah ilmu yang kami miliki Bapak Ibu. Sehingga pada saat ada anak ketangkap misalnya dia takut Bapak Ibu, nah, bagaimana kita menetralkan dulu? Sudah takut diomai, dia nggak mungkin akan bercerita sebenarnya. Jadi kita jalin dulu koneksi, kita hangatkan dulu hubungan kita. Setelah itu mereka akan bercerita seadanya. Jadi Bapak Ibu itu harus empati kepada mereka. Nah, di sini apabila ada anak berkomunikasi dengan kita, yang pertama adalah di sini ada rumus namanya dengar jam. Ya, jam. Biasanya kita kalau memanggil mahasiswa itu jam, di sini ternyata ada dengar jam. Dedikasikan tubuh dan jiwa kita. Jadi tubuh dan jiwa kita itu dihadapkan kepada anak yang mau bercerita kepada diri kita. Yang kedua, ekspresi diperlihatkan. Walaupun panjenengan lagi mempunyai masalah yang luar biasa, tetapi bahwa anak-anak itu adalah anak-anak kita yang butuh pertolongan. Panjenengan adalah bapaknya dari anak-anak yang ada di sini semua. Yang kedua, ketiga, netralkan posisi. Yang keempat, gangguan hilangkan. Misalnya panjenengan lagi pegang HP, kayak Bruno lagi main HP, ada orang bicara dengarkan dan sebagainya, misalnya seperti itu berarti amati isi pembicaraannya. Jadi jangan sampai anak itu cerita dari awal sampai selesai, panjenengan tanya lagi ada apa. Nah, itu berarti kita mengikuti. Tolong diikuti kasihan anak-anak itu. Yang berikutnya adalah respon, beri respon. Responnya dari panjenengan. Setelah itu pada saat anak itu bercerita jangan dipotong karena panjenengan bukan dokter. Kalau dokter malah menerima sebuah masukan dari pasiennya sampai selesai. Di sini kita terampil mendengarkan dan aktif. Ini adalah bimbingan konseling. Kita jalin koneksi sebelum dikoreksi. Nanti koneksi dulu kita menerima anak-anak itu. Setelah kita koreksi, setelah dikoreksi maka kita beri tindakan atau setelah dievaluasi anak itu inginnya apa. Kalau anak itu terus setelah itu mereka mempunyai sebuah pilihan dan bisa dipertanggungjawabkan, kita ikuti. Di sini ada segitiga restitusi. Pendekatan konseling itu milik kita Bapak Ibu, namanya konseling realita, bahwa individu itu bertanggung jawab atas pilihan dan tindakan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Salah satu contoh Bapak
sampai tidurnya malam. Nah, kami akan menelusurinya dan mereka akan bertanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mereka tidak akan bermain HP lagi, misal, atau dikurangi jam main HP-nya. Dan itu kita tidak bimbingan konseling hanya 1 kali Bapak Ibu, 1 kali, 2 kali kita tanyakan, 3 kali kita tanyakan. Setelah itu bagaimana perubahannya? Ini adalah konseling realita, ya. Baik, jurus yang ke-6 yaitu kolaborasi. Bahwa di sekolah kita itu di sini adalah guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung antar keluarga, sekolah, masyarakat, dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan yang ada di sekolah. Bapak Ibu, bahwa sekolah kita itu adalah terbentuk dari stakeholder SMP Negeri 1 Klirong. Bahwa sebuah permasalahan dengan siswa ataupun mungkin dengan sekolah, di sini adalah kita harus ada kolaborasi dari berbagai pihak. Di sini ada siswa, ada guru mapel, ada guru BK, ada guru wali kelas, ada guru yang empati, ada kesiswaan, ada kurikulum, ada bapak kepala sekolah, ada komite, ada wali murid Bapak Ibu. Sehingga kita harus kolaborasi dengan mereka. Pada saat kita mempunyai sebuah permasalahan itu kita kolaborasikan. Walaupun permasalahan masih kecil dengan siswa, ya, itu ada kolaborasi. Di sini ada peran guru BK dan guru kelas. Iya. Di situ ada permasalahan yang ringan Bapak Ibu. Kalau permasalahannya ringan yang dimiliki oleh siswa, maka permasalahan itu hanya kolaborasi guru BK dan guru kelas atau wali kelas. Biasanya permasalahan, salah satu contoh ini Bu Iva tadi hubungannya dengan HP. Mungkin antara guru BK dengan guru wali kelas. Tetapi kalau permasalahannya itu sudah dianggap berat atau sedang, maka di situ ada guru BK, guru mapel, guru BK, wali kelas, dan orang tua. Iya, dan orang tua. Itu orang tua harus kita libatkan. Setelah itu sampai atas itu di referral, ya. Referral apabila ada anak-anak yang sudah, ya, permasalahannya sudah di luar kemampuan kita. Salah satu contoh misalnya ada anak yang inklusi, kita tidak bisa mengetes Bapak Ibu inklusinya itu tingkat apa, sehingga kita harus dengan pihak ketiga, misalnya psikolog, dokter, ahli, dan lain sebagainya. Kenapa kita melibatkan orang tua? Yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan di sekolah. Kalau kita membimbing hanya di sini, di sekolah, tetapi orang tua tidak mendampingi, bagaimana kita mau berjalan dengan baik? Abut KPK Bapak Ibu, ya. Terus memperkuat hubungan komunikasi sekolah dan rumah. Mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Sekolah sudah memberi sebuah aturan, tetapi orang tua tidak mendukung, sehingga di sini terjadi miskomunikasi. Sekolah tidak boleh membawa HP. Orang tua bilang pokoknya harus bawa HP. Anak tidak memberikan aturan sekolah, sementara sekolah orang tua juga tidak mau tahu dengan aturan itu. Mereka menggunakan aturan yang ada di luar, ya, karena aturan yang di luar itu bermacam-macam. Yang berikutnya adalah mempercepat mendeteksi masalah yang dimiliki oleh siswa. Kita akan lebih mudah memutuskan sebuah permasalahan siswa itu akarnya seperti apa, dari mana. Kalau kita tidak bisa
berkolaborasi dengan orang tua. Baik, jurus yang ketujuh, menata situasi. Bapak Ibu, bahwa sekolah kita itu ibaratnya itu adalah sebuah tempat yang ada di sini adalah guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Bahwa sekolah kita itu sekolah ada ancaman, ada kerentanan. Ancaman ada Bapak Ibu, ya? Ancaman ada, kerentanan ada. Bagaimana kita bisa bertahan? Kalau kita bisa bertahan, berarti sekolah kita bisa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah mengisi sulijar apa ya? Ya, di situ ternyata ini masuk Bapak Ibu, bagaimana sekolah itu aman, nyaman, dan menggembirakan. Bapak Ibu, di sekolah kita itu ada ancaman Bapak Ibu. Kalau tanya dengan itu mengamati anak-anak kita, ancaman yang pertama ancaman eksternal. Ancaman itu tidak bisa dikendalikan Bapak Ibu. Panjenengan mungkin bisa menebak ancaman ini apa kira-kira. Anak bermain HP di rumah, kira-kira pengaruh sampai di sekolah tidak? Pengaruh yang pertama, anak itu datang terlambat, ya betul. Yang kedua, di sekolah anak itu pola pikirnya ya, tidur, terus tidak konsentrasi, ya, malas belajar dan sebagainya. Apakah kita bisa mengontrol mereka dengan bermain HP? Tidak bisa Bapak Ibu. Itu karena di luar. Nah ini adalah sebuah ancaman buat diri kita. Walaupun itu di luar, tetapi kita tetap peduli. Ini merupakan ancaman dari sekolah kita. Yang kedua, kerentanan. Kerentanan itu adalah ancaman yang ada di dalam sekolah kita, Bapak Ibu. Sekolah kita itu bisa dikendalikan. Kurangnya wawasan, kesadaran, dan keterampilan. Titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Kira-kira titik lemah yang perlu diperbaiki apa Bapak Ibu? Misalnya, contoh aja. Ada anak yang berkelahi. Setelah diselidiki, mohon maaf, gurunya nggak ada. Itu sebuah kerentanan Bapak Ibu. Kalau dia jam kos misalnya, ya salah satu contoh seperti itu. Terus yang kedua, misalnya pengawasan kita, misalnya apa lagi ya Bapak Ibu. Jadi hal itu bisa memicu sekolah kita jadi tidak maju gitu Bapak Ibu. Jadi dari internal kita sendiri. Terus apabila ada anak yang perlu dibimbing, Bapak Ibu guru misalnya tidak kompak membimbingnya gitu Bapak Ibu. Karena di sini, mohon maaf, di sini ada kesiswaan, ada OSIS, ada wali kelas, ada guru mapel. Pada saat guru mapel melihat itu loh anak itu, hanya itu loh anak itu, harusnya bagaimana Bapak Ibu? Nah, harusnya anak itu ditangani dulu, baru kita ke kesepakatan. Itu tadi saya baru membimbing anak itu Pak. Tidak langsung terus bilang ke kesiswaan. Itu tugas dari kesiswaan gitu. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Bahwa tugas membimbing siswa itu adalah semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Itu merupakan kerentanan buat sekolah kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau, siapa lagi? Kalau Bapak Kepala Sekolah ketika itu tentang hubungannya dengan sampah, saya masih ingat sampai sekarang. Kalau bukan kita yang mau melangkah, siapa lagi? Gitu kan?
Kalau kita tidak menyuruh anak pada saat kita masuk kelas, ada sampah di bawah dibiarkan saja. Siapa lagi mau yang peduli dengan sekolah kita? Yang ketiga adalah kapasitas. Itu kesadaran, kebijakan, fasilitas, praktek baik. Hubungannya dengan sekolah kita itu bagaimana kesadaran kita, terus kebijakan dari sekolah, fasilitas yang memadai. Di situ muncul sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Sekolah yang aman bagaimana? Yaitu aman dari kekerasan, aman dari ranah online. Kita sudah berusaha nih Bapak Ibu. Aman dari bencana, insya Allah kita aman dari bencana. Setelah itu nyaman dari relasi sosial, nyaman lingkungannya, nyaman sarana dan prasarananya. Setelah itu menggembirakan. Gembira dalam belajar, gembira dalam minat dan bakat. Minat dan bakat ini sudah ada di ekstrakurikuler ya. Anak-anak kita itu kita arahkan ke ekstrakurikuler sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Terus gembira dalam bermain. Kalau saya lihat di sekolah kita itu 99% itu gembira dalam bermain Bapak Ibu. Walaupun masih ada anak yang menyendiri, ya, tetapi hal itu mereka enjoy, tidak masalah. Dalam arti enjoy itu anak itu menyendiri tetapi bukan kena bully. Tetapi kalau menyendiri kita bullying, itu yang harus kita tangani. Iya, 5 unsur berpikir sistem. Di situ resources adalah sumber daya, bahan, kapasitas, kemampuan daya, roles, peran dan fungsi, relasi, hubungan antar peran, kerjasama, koordinasi, komunikasi, rules, aturan, proses, hasil. Di sini ada contoh analisis dari bully. Iya, bully itu kita analisis dari proses sampai relasinya, terus akhirnya perubahan apa yang muncul. Perubahan apa yang muncul, jadi misalnya ada anak yang bully, setelah itu kita memakai 5R ini. Ya, memakai 5R itu akhirnya anak itu bisa kita kondisikan Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu, itu adalah 7 jurus BK hebat yang kami terima di Bintek bulan kemarin. Ya. Alhamdulillah 1 jam lebih saya menyampaikan, dan Bapak Ibu alhamdulillah masih tetap enjoy. Itu materi yang saya sampaikan alhamdulillah sudah selesai. Masih ada waktu sebenarnya Bapak Ibu, ya. Apakah Bapak Ibu mau mencoba tentang gaya belajar ataupun mungkin gaya majemuk yang Bapak Ibu miliki? Itu untuk referensi kami Bapak Ibu. Siap ya? Paling itu hanya 1 menit Bapak Ibu. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak, cukup. Mbak Riana tolong di-share. Sampun. Baik. Nanti hasilnya di screenshot ya Bapak Ibu. Ada yang
Bapak Ibu sudah selesai? Coba yang mau belajar tadi kan ada visual, auditory, dan kinestetik. Yang visual berapa Ibu coba ngatur? Yang visual. Yang visual saja. Kan ada hasilnya Bapak? Ya. Yang auditory 2. Yang kinestetik 1, 2, 5, 4, 2, 3, 4, 5. Yang majemuk sudah dilakukan belum Bapak Ibu? Belum. Ya, baik. Baik. Baik, PR ya, kita itu ya. Perlu diketahui bahwa yang majemuk itu anak itu sudah dicoba Bapak Ibu, ini hasilnya. Yang tertinggi adalah intrapersonal. Intrapersonal, anak itu bisa menjadi seorang pemimpin Bapak Ibu. Ternyata anak itu suruh menuliskan sebuah karir masa depannya, ingin menjadi ketua DPR. Siapa yang namanya? Fatan baru bisa. Ini ada salah satu contoh Bapak Ibu. Oke, kalau iya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih bahwa kami tadi sudah memaparkan tentang yang saya miliki dari BIMTEK kemarin. Alhamdulillah sudah saya berikan sebisa saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, kekurangan adalah kekurangan kami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kepada pemberi materi yang telah memaparkan dengan sejelas-jelasnya 7 jurus BK yang diharapkan kita semua, baik guru BK maupun guru mapel dan guru yang lain, bisa melaksanakan 7 jurus BK ini di sekolah kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat pula. Karena tadi sudah sekalian dengan saya jawab, maka tinggal acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup, apabila saya dalam memandu acara ini banyak kekurangan, banyak kekeliruan, banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya kita tutup acara pada hari ini. Kita bersyukur semua kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.